Ya akhirnya gue berhasil menamatkan ya Ultraman Arc. Ini salah satu series terbaru dari franchise Ultraman oleh Suburaya Productions. Tayang di tahun 2024 dan tamat di Januari 2025. Aduh, gue suka banget ya sama Ultraman Arc ya, walaupun gue sedikit menyayangkan. Gue sedikit menyayangkan tuh series ini ditutup dengan cara atau babak akhir cerita yang sedikit kusut, sedikit ngebut dan gantung gitu. Oke, gue agak gregetan di situ gitu. Tapi ya gue pengen bahas di video kali ini sambil mengingat-ingat poin apa aja sih yang gue suka banget, dan ya beberapa poin yang gue kurang suka dan pengen gue ajak diskusi sama teman-teman yang nonton video kali ini gitu. Oke, sebelum kesana kita masuk ke sinopsisnya terlebih dahulu ya. Jadi ceritanya ada seorang pemuda bernama Yuma Hize. 16 tahun yang lalu dia mengalami sebuah insiden. Dia bergabung dengan si Ultraman Arc. Jadi sekarang dia bisa berubah jadi Ultraman Arc untuk membasmi atau menyelamatkan kotanya dari ancaman kaiju atau alien yang datang gitu. Oke, nah saat ini Yuma bekerja sebagai personel terbaru dari SKIP atau Scientific Kaiju Investigation and Prevention ya. Jadi tugasnya untuk menginvestigasi dan mencegah kegiatan-kegiatan atau pergerakan dari kaiju. Di sini dia juga ketemu dengan sosok Su Ishido, di mana dia adalah orang yang dikirim oleh Global Defense Force atau GDF untuk bantu-bantulah si SKIP karena ada sebuah agenda yang dirahasiakan gitu. Oke, berkaitan dengan plot utama ceritanya. Seiring berjalannya waktu, si rahasia kegiatannya Su Ishido terungkap. Backstory-nya si Ultraman Arc adalah sosok alien bernama Rution yang datang ke bumi itu untuk membantu dan melindungi bumi. Itu juga terungkap gitu. Itu menurut gue seru banget sih perjalanan ceritanya gitu. Oke, gue pengen masuk ke poin yang gue suka dari series ini gitu. Jadi ada banyak. Mudah-mudahan gue ngomongnya nggak belibet ya gitu. Oke, kita mulai dari yang pertama dulu. Yang pertama gue suka banget dari segi penulisan 3 tema utama dari series ini gitu. Kalau ada 3 tema utama, gue ngelihatnya di situ ngebahas soal imajinasi. Udah pasti ya, ini gue paling suka. Ngebahas soal science dan investigasi. Dan yang ketiga itu ngebahas soal persahabatan. Itu gue suka 3-tiganya. Gue pengen bahas yang ketiga terlebih dahulu ya, berkaitan dengan persahabatan atau bisa dibilang sebagai partnership gitu. Oke, jadi di series ini sosok Yuma itu dipertemukan dengan 2 partner yang berbeda. Yang pertama ada si Su Ishido. Dia sifatnya 180 derajat berbeda gitu. Jadi masing-masing punya tragedi yang mereka alamin, masing-masing mereka punya cara berpikir yang kayak gimana. Ketika dipaksa untuk bekerja sama, konfliknya seperti apa, resolusinya seperti apa, dinamika atau chemistry mereka tuh seru gitu. Nah, di saat yang bersamaan, Yuma nih juga punya partner, yaitu si Ultraman Arc gitu. Jadi Ultraman Arc ini tuh hidup gitu ya di dalam tubuhnya si Yuma. Pelan-pelan bisa mulai berinteraksi ketika menjelaskan backstory, ketika menjelaskan kegelisahan satu sama lain. Ya mereka tuh jadi semakin solid lah persahabatannya. Itu gue juga suka banget sih di situ gitu. Jadi ketika si Rution ini nge-explore atau ngasih tahu backstory, gue nih khawatir loh, planet gue di luar sana tuh terancam punah gara-gara mataharinya semakin membesar. Terus ada sosok yang ternyata jadi salah satu antagonis terakhir di series ini ya, bernama Zezu. Zezu ini bikin solusi untuk menyelamatkan planet mereka, planetnya si Rution ya, planetnya mereka sendiri. Ya dia ciptakan gerbang-gerbang untuk ngebuang energi matahari mereka berlebih, tapi sialnya energi tersebut tuh bisa kena ke planet-planet lain termasuk buminya si Yuma, dan ya mengancam kehidupan bumi di situ gitu. Wah, itu di benang merahnya dibikin kayak gitu tuh sekreatif itu gitu. Itu gue bener-bener kaget dan kagum sih, dan dikembalikan ke karakternya Rution tuh sedalam itu gitu. Kegelisahannya itu bagus banget sih menurut gue dari segi penulisan gitu. Masuk ke poin yang berkaitan dengan sains dan investigasi ya, berkaitan dengan tema utama dari seriesnya si Ultraman Arc itu. Gue suka ya. Jadi mungkin di babak awal sains itu dieksplornya tuh masih sederhana, masih simple dan masih mudah dicerna gitu. Jadi kalau kalian perhatiin dari segi struktur episode-episode awal, kurang lebih kayak gini formulanya. Ada kasus, investigasi dulu masalahnya di mana, ternyata hubungan kaijunya sama yang mana nih, kaiju ini gimmicknya atau keunggulan atau keunikannya seperti apa, kekuatannya seperti apa gitu, cara menanggulangi kaiju ini tuh seperti apa ya gitu, investigasi lagi gitu. Jadi investigasi kaiju, investigasi solusi gitu. Itu gue suka kesederhanaan itu. And then seiring berjalannya cerita, science dan investigasi itu bisa dikait-kaitan dengan tema ya kehidupan makhluk hidup dan planet gitu. Tadi gue sempat mention si ancaman utamanya Zezu gitu ya. Zezu itu kan ya science banget, orangnya kan bisa ciptain teknologi portal untuk ngebuang energi matahari berlebih, tapi sialnya science ini dipergunakan untuk sesuatu yang jahat atau egois lah gitu, malah bisa mengancam kehidupan makhluk hidup yang lainnya gitu. Itu kayak
eksplorasi tema sains dan investigasinya tuh bisa dikembangkan sampai sebegitu ya, itu gua seneng banget gitu. Oke. Nah, ketiga nih berkaitan dengan 3 pilar utama temanya, yaitu imajinasi. Aduh, ini gue paling suka banget nih imajinasi, gila sumpah nggak bohong gua. Jadi imajinasi itu bisa diceritain di series ini adalah kunci, adalah fondasi, adalah tulang punggung untuk seseorang untuk melakukan kebaikan lah gitu. Aduh, itu gue seneng banget gitu. Jadi kalau kalian perhatiin ya, banyak banget tema di series ini tuh berkaitan dengan makhluk hidup, kepunahan, ngejaga hidup orang lain gitu. Jadi di episode awal dikasih tahu ya, Yuma sama Ishido nih berantem gara-gara ini alien yang begini-begini nih mau diselamatin atau enggak gitu. Kayak ya dia cuma cari jamur doang di bumi gitu, masa kita mau nge-kill dia gitu, mau kita abisin gitu. Terus muncul satu kalimat, kok bisa sih lu kayak kepikiran kayak defensif gitu, kayak ngelindungin dia gitu. Ya karena gue berimajinasi, karena gue ngebayangin ada di posisinya dia gitu. Itu gue suka banget. And then ada lagi berkaitan dengan sains dan imajinasi juga ya. Jadi ada satu cerita nih, karakternya dia bikin alat bisa komunikasi sama kirim sinyal lah gitu, kirim tangkap sinyal. Ketemu nih alien di planet entah berantam mana, ngobrol gitu. Tapi diceritain di episode itu, masa aliennya ngomong di ini kayaknya transmisi terakhir gue deh, soalnya planet gue udah punah gitu. Aduh, transmisi terakhir planet punah tuh, astaga gitu. Dan ada lagi ya yang gue inget juga berkaitan dengan si Givas ya. Jadi ada robot namanya Givas, pilotnya itu dibuat sama orang yang kayak gimana. Salah satu tujuannya tuh untuk mencari kehidupan atau mencari planet gitu. Kayak aduh, tapi pilotnya meninggal di dalam si robot Givas ini, astaga gitu. Kayak ya ampun, ini series bener-bener buat semua umur. Gua ngebayangin imajinasi penulisan tema cerita yang sebegininya ditonton sama anak yang masih kecil saat ini, mungkin 5 atau 10 tahun lagi dia rewatch, dapetin konteks cerita-cerita yang cukup berat tadi lebih dalam. Wah, itu gokil sih. Gua nggak bohong deh, sumpah. Nah, masih berkaitan dengan imajinasi juga ya. Gua suka imajinasi itu dipakai untuk keperluan pertarungan dan kreativitas si Ultraman Arc ya. Jadi nggak cuma si Yuma ini punya imajinasi ngegambarin kekuatan senjata dan armor-armornya si Arc, tapi juga mempengaruhi taktik Arc dalam memusnahkan kaiju-kaiju yang jadi ancaman di episode-episode tersebut gitu. Ketika kepalanya udah godek kayak gini, terus muncul cahaya, gue tuh kayak oke, kreativitas apa nih yang mau dikeluarin dari episode kali ini gitu. Waduh, gue inget ya salah satunya kayak ini ada perisai dibelah jadi 3, terus pakai gergaji cahayanya dia yang lingkaran itu dibikin jadi kipas angin gitu, kayak gitu. Ini pintar banget ya bikin gitu, kreatif banget gitu. Gue suka di situ. Dan berkaitan juga dengan episode terakhirnya ya, di pertarungannya tuh kayak nge-callback salah satu pertarungan pertama Ultraman Arc sama si Yuma ya, lawan kaiju yang tanduknya 2 gitu. Kayak kalau gue tembak laser nih atau sinar beam dari depan nggak bisa, gue belokin aja dari samping gitu, ke colok ke kepalanya gitu. Ketika di episode terakhir nih gue jurus nih, wah bebel juga ya, bisa ketangkis gitu. Oke, gue muterin dunia dulu, muterin bumi, gitu sampai belakang-belakangan gitu, tek gitu, senderan, terus digoyang, gitu, gelombang, cepret gitu, kena kepala gitu. Ya ampun, ini udah mah callback kreatif juga dan imajinatif gitu. Itu gue suka banget sih di situ gitu. Bener-bener ini salah satu series Ultraman yang cukup out of the box gitu ya, dari segi mencari solusi pertarungannya gitu. Gue suka di situ. Beberapa poin lain yang gue suka dari series ini ya, berkaitan dengan kreativitas yang dimasukin ke dalam series ini juga ya, di luar dari imajinasi tadi, yaitu konsep mirror dimensionnya si Ultraman Arc ya. Jadi kalau dia mau berinteraksi dengan Yuma harus pakai medium cermin gitu ya, entah pakai cermin beneran atau pakai pantulan air gitu. Mengingatkan gue sama franchise tokusatsu yang sebelah ya, Kamen Rider Ryuki gitu. Itu seru dan lucu banget. Terus Yuma ngegambarin kekuatan Ultraman Arc itu pakai kertas dan krayon. Pada saat si Ultraman Arc sebagai Rution ngejelasin backstory-nya, itu absolute cinema banget ya. Presentasinya di sebuah movie theater, nyalain proyektor, di layar lebarnya kayak ya planet gua ini ada Zezu, mataharinya jadi membesar gitu. Itu kayak pakai ilustrasi yang digambar seakan-akan pakai krayon, terus digerak-gerakin aja gitu. Itu kayak creative approach yang menyenangkan buat gua gitu. Dan terakhir yang gua suka dari series ini ya, berkaitan dengan sinematografi, koreografi, dan
beberapa kayak selipan komedinya lah gitu. Itu gue suka sih 3 itu. Berkaitan dengan sinematografi, koreografi, dan komedi. Ada beberapa sinematografi yang pada saat serius bisa berhasil serius gitu. Salah satu yang paling ikonik dari Ultraman Arc itu jelas datang dari episode pertamanya ya. Episode pertamanya kayak dia bisa pakai timer. Oke, pertarungannya nih berapa menit nih gitu sampai dadanya tiba-tiba lampu color timernya berubah jadi merah gitu. Kayak beberapa menit doang ya, 2 menit berapa gitu seingat gue. Tapi yang paling spesial itu adalah kayak oke, kita pakai POV kamera handphone ngerekam set gitu, terus adegannya dibikin seakan-akan tidak putus-putus ya. Itu keren banget sih gitu sinematografi dan koreografi ya. And then ada beberapa koreografi yang komedik ya, beberapa koreografi yang komedik gitu. Jadi kayak gimmicknya si Ultraman Arc ini memang lucu, dan ya gue ngelihatnya memang sengaja didesain seperti itu supaya kalau anak-anak kecil yang nonton tuh suka dan ya terhibur lah gitu. Dan yang terakhir, beberapa momen yang pure komedi. Kayak misalkan salah satu episode yang gue ingat banget tuh kayak Internet Kanegon ya. Internet Kanegon ini tuh tidak hanya lucu tapi sangat edukatif ya, berkaitan dengan uang digital gitu. Itu gila banget sih, itu nulisnya tuh kreatif banget. Dan ada beberapa komedi lainnya tuh berkaitan dengan special episode recap ya. Jadi karakter utamanya bukan si Yuma tapi orang lain gitu. Yang jokes-jokesnya tuh mungkin segmented dan kayaknya sih remaja ke dewasa lah gitu. Cukup bitter lah gitu ya, cukup bitter. Jadi ada karakter utamanya sering dipindahin ke cabang skip gitu ya. Terus gue paling ingat salah satu percakapannya adalah, coba lu perhatiin deh, kok kayaknya nggak ada kaiju yang datang ke Mount Fuji ya, Gunung Fuji gitu. Itu gue gebrak meja ketawa gitu, kayak anjir ya juga ya gitu. Kayak kalau dibikinin adegan ya bener, kalau dibikinin adegannya produksinya kayaknya mahal kali ya, dan kayak ya nggak etis aja gitu, masa Gunung Fuji dihancur-hancurin sih gitu, jangan dong gitu. Itu kreativitas seperti itu yang membuat gue tuh cukup tertawa, terngakak-ngakak lah gitu. Sekarang gue pengen masuk ke beberapa poin yang gue kurang suka dari series Ultraman Arc. Nah, tapi pembahasan ini gue pengennya tuh lebih ke arah ngajak diskusi kali ya gitu. Oke, jadi yang pertama yang gue kurang suka, mungkin sebagian orang juga nggak suka gitu ya, terbukti dari kolom komentar dan live chat. Gue tuh kurang suka sama pemanfaatan cahaya di dalam series ini gitu. Jadi mungkin bilangnya beberapa adegan tuh oversaturated gak sih? Sesimpel kayak ruang kerjanya Yuma atau kantornya Skip lah. Kantornya Skip kan bentuknya kayak gitu. Jendela-jendelanya ada di mana, lampu-lampunya tuh ada di mana. Tapi ya kayak wah, cahaya putihnya tuh bling-bling banget gitu. Di beberapa episode awal sih gue masih menyesuaikan diri ya gitu, mata gue masih menyesuaikan, tapi kayak ya udahlah, mungkin ini minor, mungkin ini keputusan kreatif. Ya mereka punya pertimbangannya sendiri lah gitu, atau mereka mencoba eksplorasi ke sana gitu. Ya udah nggak apa-apa. Tapi yang gue kurang suka dari series ini tuh berkaitan dengan penulisan babak akhir atau menuju babak akhir sebelum pertarungan terakhirnya si Arc lah gitu. Kalau gue bisa bilang mungkin berkaitan dengan apa ya bilangnya, porsi cerita untuk kolaborasi dengan Ultraman Blazer. Sebenarnya dari segi planting tuh seru ya. Dari segi planting tuh persiapan mereka tuh matang banget gitu. Jadi di salah satu special episode recap keluar satu kalimat. Mungkin nggak ya ada Ultraman lain dari dunia lain gitu. Kalau nggak salah kalimatnya seperti itu. Itu kan sebagai penonton ya kepancing tuh konsentrasi ya. Dia udah ngomongin nih ada Ultraman di dunia lain nggak ya gitu. And then episode selanjutnya langsung pelan-pelan dimasukin. Pertama kenalan dulu sama alien Zangill. Zangill kan ya namanya ya Space Samurai gitu. Ini ada kaiju nih, badannya kelihatan tapi nggak bisa diserang. Tapi si Zangill bisa bantuin gitu, diajarin lah tekniknya. Terus si Zangill mulai berinteraksi sama si Yuma, ngobrol. Oh kamu Ultraman juga gitu. Wah, berarti ini Zangill dari episode Ultraman Blazer nih gitu. Terus disebut juga nama Hiruma Gento. Aduh itu tambah kenceng tuh di kolom komentar sama live chat kan. Wow gitu. Hiruma Gento terus dateng lah si Ultraman Blazer. Maksudnya Ultraman Arc pindah dimensi, pindah dunia, ketemu sama Ultraman Blazer, kolaborasi, diajarin teknik, dapat cube-nya juga gitu ya. Itu dari segi cerita, fan servicing seru. Tapi kalau kalian perhatiin, dari segi penulisan perjalanan karakternya si Yuma dan Rution, itu jadi sedikit terhambat. Padahal mengingat di momen tersebut tuh stakes atau pertaruhannya Ultraman Arc sama Yuma tuh lagi tinggi-tingginya gitu, berkaitan dengan ancaman si Zezu, berkaitan dengan gerbangnya si Zezu tuh kemana gitu ya. Onyx ya bilangnya, Onyx tuh kemana gitu. Onyxnya lagi hilang kemana, tiba-tiba kayak ceritanya pindah dulu melipir gitu. Padahal gue ngerasanya sebenarnya kalau si Ultraman Blazer ini kolaborasinya dipindah ke pertengahan yang babak tengah-tengah, kayaknya
tetap bisa fine-fine aja gitu. Sebenarnya dari segi posisi Ultraman Blazer kolaborasinya harus di mana tuh gue nggak masalah. Tapi yang gue permasalahkan adalah pada saat si cerita Ultraman Blazer kolaborasi sama Ultraman Blazer selesai, itu kan bridging ke plot utama lagi. Itu episodenya justru berakhir kayak kurang ngena dan kurang bermanfaat gitu. Jadi kalau kalian inget yang si alien wajahnya tuh bentuk apel, gambar apel gitu, itu kayak gue sih ngerasanya episode itu bisa diganti dan gue berharapnya digantinya sama eksplorasi lagi si Zezunya ini gitu. Karena kalau kalian lihat dari segi jumlah episode, pertarungan terakhir si Ultraman Blazer ini kan 2 part episode ya, 24 sama 25. 24 itu ketemu kaiju yang bisa kasih mimpi, yang ngegocek penonton ya. Gue ngajar banget tuh teasernya kayak, wah jadi selama 16 tahun ini pertarungan kita cuma mimpi doang gitu. Aja itu gue udah mau banting meja gitu kayak, oh ternyata enggak gitu. Tapi begitu masuk episode 25, si kaiju yang bisa kasih mimpi ini di beberapa menit pertama, beberapa menit setelahnya ya udah tuh baru muncul ancaman atau raja terakhirnya gitu. Dan itu berakhir jadi sangat ngebut menurut gue. Ketika sangat ngebut, gue perhatiin nih nonton udah menit keberapa ya. Ini kayaknya udah mau selesai deh series ini. Beneran selesai gitu. Ketika selesai ya udah ada time skip 3 bulan gitu. Karena udah dipromoin juga kan si Ultraman Arc ini bakal punya the movie-nya gitu nanti di 21 Februari 2025 ya kalau di Jepang gitu. Jadi ya gue cukup bilangnya ya, perasaan gue tuh cukup campur aduk gitu aja. Mereka di beberapa episode awal udah kerjain tuh bagus dan solid. Terus masa di akhir ditutup dengan cara yang sedikit terburu-buru gitu. I don't know gitu. Gue kurang sukanya sih jadi di situ gitu. Tapi ya namanya sebuah series ya, nggak ada yang sempurna ya mungkin. Kalau menurut kalian gimana? Kalau menurut gue sih tadi itu aja ya poin-poin yang gue bisa share gitu. Gue overall tetap suka walaupun gue mengakui ada kekurangannya. Mudah-mudahan kalau misalkan the movie-nya tayang dan bisa ditonton juga di Indonesia di bioskop ya. Semoga menjadi penutup yang lebih memuaskan. Penutup yang tidak nanggung. Penutup yang ya menutup gitu. Jadi itu aja sih. Gue Arya pamit undur diri. Sampai jumpa di video dari Habis Nonton Film YouTube channel selanjutnya gitu. Kalau misalkan kalian punya komentar yang berbeda berkaitan dengan series Ultraman Arc, tulis di kolom komentar gitu. Oke, bye-bye semua. Thank you.